Oke, kita bedah sumber yang Anda kirimkan ini ya. Pertanyaannya dalam banget sih. Gimana konsep kelahiran kembali bisa ada tanpa jiwa atau diri yang permanen? Ini kan teka-teki besar di banyak tradisi. Benar sekali. Dan makalah dari Lipsin ini, tertanggal hari ini, 11 Januari 2026, coba menawarkan jawaban dari perspektif Buddhisme Theravada. Jawabannya berpusat pada dua konsep kunci dari kerangka Abhidharma. Tepat. Jadi misi kita dalam pembahasan ini adalah mengupas kedua konsep itu, Kuticita dan Patisanticita. Kita lihat gimana keduanya menjelaskan gagasan kesinambungan tanpa identitas yang jadi inti argumennya. Oke, sebelum ke sana, penting buat paham dulu masalah utamanya. Jadi, Buddhisme itu mencoba menghindari dua pandangan yang ekstrem. Pertama, eternalisme. Eternalisme itu keyakinan kalau jiwa itu abadi kan? Betul. Dan yang kedua, anihiliasionisme. Keyakinan kalau segalanya, ya udah, berhenti total saat kematian. Buddhisme menolak keduanya. Oke. Nah, disinilah kerangka Abhidhamma jadi penting banget. Menurut sumber ini, Abhidhamma itu nggak melihat pribadi sebagai sesuatu yang solid, tapi lebih sebagai aliran proses fisik dan mental yang cepat sekali. Aliran proses. Iya, kesadaran atau cipta itu cuma serangkaian momen pikiran yang muncul terus lenyap, yang dikondisikan oleh sebab dan akibat. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Coba kita bahas momen kesadaran terakhir dalam satu kehidupan. Sumber ini menyebutnya cuti cita atau kesadaran kematian, kan? Ya, cuti itu artinya memutus. Ini adalah momen pikiran paling akhir. Dan penting dicatat ya, ini bukan jiwa yang meninggalkan tubuh, tapi lebih ke berhentinya sebuah proses. Prosesnya berhenti, lalu apa yang jadi objek dari pikiran terakhir itu? Nah, cuti cita ini mengambil salah satu dari tiga objek yang muncul pas kematian. Bisa ingatan perbuatan masa lalu atau karma, bisa simbol dari perbuatan itu, atau Atau pertanda alam? tujuan berikutnya. Semacam gambaran sekilas gitu. Dan langsung setelah itu, tanpa jeda waktu sama sekali, katanya muncul Patisandicita, si kesadaran yang menghubungkan kelahiran kembali itu. Tepat sekali, itulah momen kesadaran pertama dalam kehidupan yang baru. Sifatnya ditentukan oleh karma yang sama persis dengan yang mempengaruhi cuti cita sebelumnya. Ah, jadi ini mata rantai sebab akibat yang langsung ya? Langsung, tidak ada jeda. Jadi apa artinya semua ini? Ini berarti ada kesinambungan sebab akibat, tapi bukan kesinambungan diri. Sumber ini pakai perumpamaan yang bagus banget. Api dari satu lilin menyalakan lilin lainnya. Betul, Api yang baru kan bukan api yang sama, tapi juga nggak sepenuhnya beda. tepat. Keduanya terhubung secara kausal. Itulah wawasan utamanya. Wow, Dan ini punya implikasi etis yang sangat besar loh. maksudnya? Konsep ini menjaga adanya tanggung jawab moral lintas kehidupan. Tindakan Anda saat ini akan membentuk kondisi di kehidupan mendatang. Bahkan tanpa adanya jiwa yang membawanya, ini menarik sekali. Dan ini juga mengarah pada tujuan akhir kan? Benar, buat seorang arahat atau orang yang sudah mencapai pencerahan, Setelah cuti cita terakhir mereka, tidak ada lagi patisan di cita yang muncul. rantainya putus. Betul. Itulah akhir dari siklus kelahiran kembali, atau parinibbana. Jadi kalau kita simpulkan, tradisi Theravada ini menawarkan model kelahiran kembali yang sangat canggih ya, model yang tidak bergantung pada konsep jiwa sama sekali. Semuanya tentang rantai sebab akibat yang tak terputus. Tepat. Dari satu momen ke momen berikutnya. Dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Ini benar-benar mengalihkan fokus. Betul. Fokusnya bergeser dari pertanyaan siapa yang dilahirkan kembali menjadi kondisi apa yang berlanjut. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Berdasarkan pembahasan kita barusan, jika setiap momen kita saat ini terus-menerus membentuk momen berikutnya, bukan cuma di kehidupan mendatang, tapi di detik berikutnya, bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang pentingnya setiap pikiran dan tindakan Anda sehari-hari?